Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 509 Keraguan. Setelah banyak penderitaan, baik secara fisik maupun mental, peningkatan tulang mereka akhirnya berakhir. Mereka memandang Sister Orb, tidak menginginkan apapun selain untuk menghajarnya. Sayangnya, dengan cara yang sama kekuatan mereka meningkat, begitu pula Sister Orb. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka mencobanya sebelumnya, tetapi itu tidak berakhir dengan baik. Terserah. Memikirkannya saja membuatku merasa lebih buruk. Mari kita lihat apa yang tersisa. Rowan mengangguk sebelum mereka mengakses sistem hadiah lagi. Segera, mereka menyadari bahwa tidak ada lagi upgrade terkait tulang yang tersedia setelah yang terakhir. Mungkinkah kita membutuhkan otoritas yang lebih tinggi untuk mendapatkan peningkatan baru terkait tulang? Kemungkinan besar, ada saat di mana kami pergi tanpa melihat peningkatan tulang lainnya, jadi mungkin itu masalahnya. Saya tidak memiliki akses ke daftar yang akan datang nanti, jadi saya juga tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, itulah yang Anda miliki untuk saat ini. Jadi, apakah Anda akan membeli yang lain, atau akankah Anda menyimpan poin yang tersisa untuk penyerapan energi spiritual level 3? Rowan dan Rowan merenung ketika mereka melihat daftar hadiah. Tulang naga 5000 poin takdir, dibeli. Peningkatan penyerapan energi spiritual level 3 sampai 10,000 poin takdir, 15%. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 3 8000 poin takdir, baru. Pemandian Yin Yang, hadiah dari judul Pejuang Takdir. Soul Connection Rank Upgrade level 3 20.000 Destiny Points, 10.000 km, baru. Peningkatan Workshop Soul Gem Blacksmith level 2.000 Destiny Points, baru. Peningkatan Lokakarya Alkimia Permata Jiwa level 3 3000 Destiny Points, baru. Peningkatan Repositori Formasi Listrik Soul Gem level 3 3000 Destiny Points, baru. Kami masih memiliki 6781 Destiny Points. Tidak akan terlalu sulit untuk menunggu sampai mencapai 10.000. Ryan mengangguk lalu menambahkan, memang, namun, kami juga memiliki poin yang cukup untuk meningkatkan level repositori formasi listrik dan lokakarya alkemis satu per satu juga. Formasi listrik secara khusus dapat membantu dengan poin takdir tambahan di masa depan. Mungkin kita harus membelinya. Ryan tahu bahwa tingkat berikutnya dari repositori formasi akan membuka manual yang diperlukan baginya untuk membuat formasi sirkuit nirkabel. Menurut apa yang tertulis di aslinya, arah sinyal spiritual dapat dikendalikan di udara melalui energi spiritual. Itu akan menjadi jenis sistem komunikasi yang sama sekali baru. Formasi sirkuit yang dia kerjakan bersama Havek, Droman, dan Kia tidak dianggap sama dengan sistem komunikasi yang dibangun selama ini. Karena itu, poin takdir yang berasal darinya akan dianggap sebagai masalah terpisah. Secara alami, mereka akan memiliki batasan berbeda dari total poin takdir yang tersedia untuk diperoleh dari mereka. Hal yang sama dapat dikatakan untuk formasi sirkuit nirkabel dan sinyal energi spiritual. Mereka juga akan menjadi jenis formasi sirkuit yang berbeda yang akan memberi mereka lebih banyak poin. Ada juga peningkatan realem dimensi permata jiwa. Dua peningkatan pertama sudah bagus. Yang pertama memungkinkan kita untuk membawa benda dan makhluk hidup ke dalam selain diri kita sendiri. Tingkat kedua membuka formasi teleportasi sirkuit, yang sangat penting selama beberapa kali, seperti yang Anda tahu. Yang ketiga mungkin sesuatu yang lebih baik. Rowan kemudian menatap Sister Orb dan bertanya, tidak bisakah kamu memberitahu kami apa yang akan kami dapatkan di level ketiga dari peningkatan Soul Gem Dimensional Realm? Aku tidak bisa. Kali ini, aku bahkan tidak bisa memberimu petunjuk seperti terakhir kali. Namun, Anda harus tahu bahwa sistem permata jiwa tidak memiliki imbalan buruk. Mulut Ryan dan Rowan berkedut sebagai tanggapan. Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Bagaimana dengan lokakarya alkemis level 1 dan repositori formasi listrik? Mereka sangat tidak berguna. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Mereka adalah dasar untuk level selanjutnya. Mereka sangat penting. Dan juga sangat tidak berguna. Kurung siku buka koma kurung siku tutup. Baik, mereka mungkin tidak banyak berguna di level 1, tapi itu penting. Ryan dan Rowan kemudian mengabaikan alasan Sister Orb dan kembali fokus pada tugas yang ada. Jadi, apakah Anda ingin menunggu atau pergi untuk peningkatan berikutnya?
Roan merenung sebentar sebelum bertanya pada Ryan. Berapa lama sampai kamu menyelesaikan formasi sirkuit tingkat kedua? Ryan merenungkan sedikit tentang kemajuan mereka sebelum berkata. Saya akan mengatakan kita akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun lagi untuk membuat versi praktis pertama yang mampu dikirim keluar. Adapun formasi sirkuit sinyal energi spiritual, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Bagaimana dengan alkemis repositorimu? Apakah menurutmu kamu perlu upgrade seperti sekarang ini? Rowan juga merenungkannya. Saya sudah melakukan sebaik yang saya bisa dengan apa yang saya miliki. Pil netral saya, setidaknya, berkualitas sangat tinggi. Peralatan baru yang mungkin saya dapatkan dari peningkatan kemungkinan besar akan meningkatkannya, tetapi saya ragu itu akan terjadi, sesuatu yang luar biasa. Ryan mengangguk. Kalau begitu, kurasa kita punya jawaban kita sendiri. Ini akan memakan waktu beberapa tahun sampai formasi sirkuit yang aku kerjakan untuk keluar dan membuat perbedaan. Tidak ada gunanya bekerja pada formasi sirkuit nirkabel karena kita bahkan tidak siapkan yang praktis berkabel. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan alkimia Anda. Kalau begitu, sebaiknya kita menyimpan poin itu untuk peningkatan lainnya dan meninggalkan sisanya untuk nanti. Rowan setuju dengan rencana itu. Satu-satunya keraguan adalah apakah kita akan mengambil peningkatan alam dimensi permata jiwa atau penyerapan energi spiritual. Peningkatan yang mungkin bagus atau yang konsisten, namun, peningkatan realem dimensi akan datang lebih awal. Ryan mengangkat bahu pada akhirnya. Kamu tahu pepatah, kan? Tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan. Mari kita lakukan peningkatan alam dimensi. Kita selalu dapat menyimpan poin takdir untuk hal-hal lain nanti. Rowan merenungkannya sebentar dan berkata, baiklah, aku juga penasaran untuk melihat apa yang akan diberikan alam dimensi kepada kita. Selain itu, kita hanya berjarak sedikit lebih dari 1.200 Destiny Points. Baiklah, dalam hal ini, Anda tidak akan membeli upgrade lainnya lagi. Biarkan aku membawa sana kembali ke dalam. Tiba-tiba, Malaka dan Kalina muncul di alam dimensi. Malaka adalah orang yang memegang sana saat ini. Kalina dan Malaka kemudian memandang Ryan dan Rowan dan mau tidak mau bertanya. Kenapa kalian berdua berkeringat? Kalian bau. Pergi mandi. Saat itulah Ryan ingat. Oh, berbicara tentang mandi, sudah beberapa bulan sejak pemandian Yin yang telah mengumpulkan energi Yin Yang. Sebaiknya kita menyerapnya sebelum kita melupakan Kentucky di dalam alam dimensi, dan dia menyerap semuanya daripada kita. Rowan mengangguk. Benda itu seharusnya menjadi hadiah bagi mereka dari judul pejuang takdir. Namun, burung itu akan melompat ke dalamnya sesekali, mengambil semua energi untuk dirinya sendiri. Ryan dan Rowan menghilang di pemandian selama beberapa waktu. Seperti biasa, menyerap energi Yin yang cukup sulit. Rowan merasa seperti sedang diubah menjadi es, sementara Ryan merasa seperti dibakar hidup-hidup. Namun demikian, mereka tahu itu adalah hal yang baik untuk tubuh mereka. Lagi pula, mereka benar-benar tidak ingin Kentucky mengambil semuanya lagi. Beberapa saat kemudian, semua orang keluar dari alam dimensi permata jiwa kecuali sana, yang tinggal bersama Sister Orb. Mereka semua kembali untuk melakukan hal-hal mereka sendiri seperti berkultivasi atau berlatih apapun yang mereka pikir perlu. Sama seperti itu, beberapa hari lagi berlalu sebelum kelompok mereka berkumpul sekali lagi. Rowan, Ryan, Malaka, Kalina, dan Wano siap berangkat sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, mereka akan mencoba mengambil kristal merah lain dan menggunakan anggota Lakure Rache sebagai target latihan. Ryan berada di depan sekali lagi saat menggunakan skill radar tersembunyinya. Beberapa jam kemudian, mereka sekali lagi tiba di tempat di mana mereka bisa melihat banyak sinar cahaya datang dari tanah. Ryan terus keterampilannya aktif sepanjang waktu. Namun, dia tidak merasakan kehadiran sense spiritual di tingkat jiwa baru lahir atau lebih tinggi. Tentu saja, itu hal yang bagus, jadi mereka sekali lagi menemukan target lain sebelum memulai serangan. Hal-hal yang tidak begitu putus asa untuk Kalina dan Malaka seperti terakhir kali, tetapi ada lebih banyak lawan kali ini. Konon, bahkan Ryan dan Rowan terluka selama pertempuran mereka, hanya untuk menyembuhkan diri mereka sendiri saat melakukannya, membuat lawan mereka merasa ingin menangis. Pada titik ini, bahkan Wano mulai merasa iri dengan si kembar. Bukankah elemen langka seharusnya sangat sulit untuk dibudidayakan atau semacamnya?
Kenapa mereka begitu menantang surga? Sekali lagi, mereka mengambil kristal itu dan pergi. 2 minggu lagi berlalu, dan kelompok Ryan kembali. Sekali lagi, Ryan tidak bisa merasakan kehadiran sense spiritual Naschen Soul Realm. Mengambil keuntungan dari keberuntungan mereka, mereka menyerang anggota ras dan Aure. Namun, kali ini Wano mengalami kesulitan. Ada satu realem inti dan jiwa fusion yang tersembunyi di tengah yang bahkan dia tidak menyadarinya. Karena itu, dia disergap dan hampir kehilangan satu kaki. Ryan dan Roan harus mengalihkan perhatian mereka untuk membantu Wano. Pada saat yang sama, Malaka, Kentucky, dan Kalina menahan sisanya dalam pertempuran gesekan. Pada akhirnya, kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Kelompok Ryan tidak membunuh siapapun dari Lakure Rache. Kalina dan Wano terluka parah. Adapun musuh mereka harus mundur pada akhirnya sementara para pemimpin inti dan jiwa fusion realem menutupi retret. Yah, meskipun tidak ada pihak yang bisa membunuh siapapun dari kelompok lain, itu tidak mengubah fakta bahwa ini pasti bekerja sebagai pertarungan hidup dan mati yang nyata, yang bagus untuk pelatihan. Mereka bahkan mendapatkan kristal merah sekali lagi karena musuh tidak repot-repot membawanya kembali. Hal-hal mengikuti pola yang sama selama 5 serangan berikutnya. Untuk amannya, mereka menunggu setidaknya 1 atau 2 bulan di antara serangan mereka. Dikatakan demikian, mereka sudah berada dalam formasi alami selama lebih dari 1 tahun penuh. Namun, kelompok Ryan sudah lama memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin mereka menyerang, semakin mereka yakin akan hal itu. Kelompok Ryan sedang menuju kembali dari serangan terakhir mereka ketika Ryan tiba-tiba berkomentar. Itu tidak benar. Kami sudah menyerang orang-orang itu sebanyak 6 kali. Ada saat-saat yang lebih mudah dan lebih sulit. Namun, kenapa saya belum merasakan kehadiran satupun musuh realem jiwa baru lahir sejauh ini? Akankah mereka benar-benar meninggalkan merah? Kristal tidak terlindungi setelah kita merampok 6. Mereka seharusnya mengerti bahwa pembudidaya inti dan jiwa fusion realem paling banyak bisa memaksa kita untuk melarikan diri, tapi itu saja. Roan dan yang lainnya setuju dengan Ryan. Jika itu mereka pasti akan meningkatkan pertahanan pada kristal merah dan bahkan menempatkan beberapa ahli Naschen Soul yang berpatroli. Kenapa selalu kurang lebih sama? Bab 510 alasan. Itu bukan satu-satunya masalah. Kamu harus ingat bahwa ada lebih banyak pembudidaya yang telah memasuki formasi alami saat itu. Kecuali jika anggota ras Lakure membunuh mereka semua, kita seharusnya tidak menjadi satu-satunya yang hadir menguji pertahanan mereka di saat ini. Roan benar, sekte dan keluarga kerajaan Jialin memasuki formasi sebelumnya. Bahkan ada pasukan negara Guntao yang tidak diketahui oleh kelompok Ryan. Mungkinkah tidak ada dari mereka yang menguji pertahanan di lembah atau menyerang kristal? Kelompok seperti Penatua Tyria dan Juvian telah datang untuk memeriksa pertahanan lembah sebelumnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka kemudian terpaksa melarikan diri karena pertahanan lembah terlalu kuat. Juvian dan Tyria, misalnya, adalah anggota Dalamu terkuat di tempat ini. Namun demikian, mereka hanya berada di alam jiwa baru lahir. Lembah tempat para ahli ras Lakure berada tidak kekurangan dari alam penempaan jiwa. Secara alami, mereka tidak memiliki peluang untuk mencapai apapun dan bahkan kehilangan beberapa anggota level bawah mereka saat melarikan diri. Sekarang, ada kristal merah yang menyerap kekuatan hidup dari area tempat mereka ditempatkan. Kristal itu ditempatkan lebih jauh dari lembah. Kelompok lain memang menyerang anggota Lakure Rache itu dan bahkan mendapatkan kristal itu untuk diri mereka sendiri. Namun, ada masalah dengan itu. Tidak seperti kelompok Ryan, yang lain tidak memiliki Kentucky, yang bisa memakan kristal dan mengubahnya menjadi energi. Sederhananya, kristal merah itu ternyata tidak berguna untuk Tyria, Juvia, Erbek Jialin, dan yang lainnya. Dari kelihatannya, hanya anggota Lakure Rache, dengan meridian khusus mereka, yang dapat menyerap energi kristal. Tidak hanya itu, Anda harus berada pada tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk dapat mengubahnya. Pada akhirnya, Kentucky hanyalah sebuah anomali. Yah, pada akhirnya, tidak ada gunanya menyerang kelompok dengan kristal merah. Selain itu, jika mereka benar-benar mulai memusnahkan semua kelompok, para ahli ras Lakure tidak akan berlama-lama di lembah dan pasti akan keluar untuk memburu mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak berada di level yang sama,
jadi mereka tidak ingin memaksakan tangan pihak lain. Mereka harus menunggu saat penghalang alami dibuka lagi sehingga mereka bisa bergandengan tangan dengan pasukan mereka di luar sebelum berpikir untuk menyerang lembah. Fano kemudian menggelengkan kepalanya. Faktanya adalah jumlah kristal ini terlalu banyak. Mungkin 6 yang kita rampok sejauh ini untuk memberi makan burung iblis sama sekali tidak layak untuk dipedulikan. Bagaimanapun, kelompok yang mengendalikan kristal merah ini biasanya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan mereka, milik kita, yang sangat cocok untuk pertarungan hidup dan mati. Dari segi kultivasi, ini adalah hal yang baik untuk kita. Ryan, Rowan, Malaka, dan Kalina mengangguk. Meski aneh, itu adalah fakta bahwa mereka mendapat banyak manfaat darinya, terutama Kentucky dan si kembar. Ryan dan Rowan mengambil 10 batu roh peringkat 4 untuk menguji seberapa baik berkultivasi bersama mereka. Anehnya, kristal merah menawarkan manfaat yang sama, menghemat banyak batu roh peringkat 4. Yah, mereka hanya menguji batu roh peringkat 4 itu. Mereka tidak akan menggunakan sisanya untuk kultivasi karena mereka lebih berharga dalam perdagangan. Namun, Malaka juga mengingat hal lain. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mencoba memeriksa lembah itu sendiri? Lagi pula, Ilya dan aku datang ke sini untuk batu masput dari Vena Masput. Mungkin akan lebih mudah untuk menemukannya kali ini. Rowan harus mengakui bahwa Malaka benar. Itu masuk akal. Wano berpikir bahwa itu terlalu berbahaya. Saya tidak berpikir kita harus mendorong keberuntungan kita. Jika tidak ada ahli tingkat tinggi yang mengawasi kristal merah, itu mungkin berarti mereka melindungi lembah sebagai gantinya. Kemungkinan besar, lembah jauh lebih penting bagi mereka daripada kristal merah. Ryan setuju dengan Wano, tetapi dia juga menambahkan poin lain. Wano benar, namun, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Selama ada seorang kultivator tingkat tinggi yang menggunakan sense spiritual untuk memeriksa area tempatku berada, aku akan langsung merasakan kehadiran mereka. Kami hanya harus mendekati lembah untuk memastikan. Fano menyipitkan matanya. Itu hal yang tidak bisa dia mengerti. Semakin tinggi perbedaan dalam kultivasi, semakin sulit untuk merasakan sense spiritual lawan. Awalnya, dia mengira Ryan dan yang lainnya melebih-lebihkan kemampuan Ryan. Namun, setelah keluar untuk mencari target pelatihan mereka, dia menemukan bahwa Ryan selalu benar. Itu benar-benar kemampuan fantastis yang sangat ingin dia pelajari. Ryan, apakah kamu bersedia menjual keterampilanmu yang dapat merasakan sense spiritual yang lebih kuat dengan mudah? Saya bersedia membayar dengan batu roh peringkat 4. Juga, saya tertarik dengan kemampuan yang dapat menyembunyikan satu dari sense spiritual. Saya memilikinya sendiri, tetapi milikmu tampaknya lebih baik. Ryan dan yang lainnya tercengang karenanya. Mereka tahu bahwa Wano tidak sederhana, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia akan begitu kaya sampai-sampai memiliki peringkat batu roh itu. Ryan kemudian tertawa sebelum berkata, tentu, namun, itu akan menjadi keterampilan yang tidak berguna bagi Anda. Agar dapat berfungsi, Anda memerlukan kontrol elemen cahaya tingkat yang sangat tinggi. Percayalah, kecuali jika Anda ingin keterampilan ini digunakan untuk referensi sederhana, saya di setidaknya 99% yakin kamu tidak akan dapat menggunakannya. Bukan hanya kamu, tetapi bahkan orang lain dalam hal ini. Yah, orang itu tidak hanya membutuhkan kontrol elemen cahaya tingkat tinggi. Ryan cukup yakin bahwa hanya seseorang dengan afinitas alami untuk elemen cahaya seperti dia yang bisa melakukannya. Alasannya sederhana. Penggunaan formulir keempat Ryan, radar tersembunyi, sangat terkait dengan kemampuan seseorang untuk merasakan kekuatan hidup. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan hanya dengan menggunakan teknik budidaya energi yang untuk mengontrol elemen cahaya. Bahkan Rowan, yang berbagi koneksi dengan Ryan dan elemen cahayanya, tidak dapat mencapai level Ryan sama sekali. Pada suatu keharusan, dia bisa mendukungnya. Wano terkejut mendengarnya. Dia tidak khawatir tentang kemungkinan yang hampir mustahil untuk dia bisa menggunakan skill itu. Sebaliknya, dia terkejut bahwa Ryan tampaknya tidak peduli untuk menjualnya sama sekali. Jadi, jika saya membayar, apakah Anda akan menjualnya kepada saya? Ryan mengangguk. Jika kamu ingin membuang batu rohmu, jadilah tamuku. Batu roh peringkat 4 sangat sulit diperoleh, jadi jumlah tambahan apapun lebih dari diterima. Karena kamu membantu Malaka dan Ilya melarikan diri dari lembah di masa lalu,
Aku akan memberimu harga yang bagus. Beri aku 500 batu roh peringkat 4, dan keterampilan itu milikmu. Mulut Wano berkedut sebagai jawaban. Bahkan di pasar gelap, keterampilan yang membutuhkan elemen terang atau gelap tidak akan memakan biaya sebanyak itu. Dunia gelap Rohan, misalnya, hanya berharga 200. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak, saya tidak mengatakan itu murah. Sebaliknya, itu sangat mahal. Namun, saya juga berpikir ini adalah harga yang bagus, tetapi bukan untuk alasan yang Anda pikirkan. Sejujurnya, itu hanya karena saya tidak menginginkan Anda untuk membelinya. Itu sebabnya saya memberi Anda harga yang bagus dan konyol ini." Wano menjadi semakin bingung sekarang. Mengapa? Ryan tertawa sebagai tanggapan ketika dia berkata, "Hahaha, saya tidak keberatan menjualnya, tapi saya benar-benar tidak ingin memberi Anda keterampilan yang pasti tidak dapat Anda gunakan. Saya akan merasa seperti saya merampok Anda dari batu roh Anda. Pokoknya, menyerah saja idenya. Percayalah, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri." Vano menyipitkan matanya. Teknik kultivasinya juga memiliki kultivasi elemen yang di dalamnya. Secara alami, dia dapat menggunakannya untuk mengontrol elemen cahaya. Hanya saja dia tidak akan pernah mencapai level Ryan. Tetap saja, bagaimana Ryan bisa begitu yakin bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya? Mungkinkah Ryan memprovokasi saya sehingga saya akan membayar jumlah yang sangat besar itu? Tidak, sesuatu memberitahuku bahwa dia benar-benar percaya aku tidak bisa menggunakan keahliannya itu sama sekali. Wano merenung sejenak sebelum akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Itu memang nilai yang terlalu tinggi untuk sesuatu yang dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Baiklah, lupakan saja. Ryan tersenyum puas. Setelah itu, dia menatap Rohan sebelum berkata, "Rohan, karena kita sudah sampai di sini, sebaiknya kita melewati lembah. Jika hanya kita berdua, akan lebih mudah untuk melihat apakah mungkin untuk mencari batu masbut." Rohan mengangguk. Itu juga niatku. Wano, Malaka, Ilya, kalian bertiga kembali ke gua bersama Kentaki. Ryan dan aku akan pergi memeriksa lembah. Kalina dan Malaka mengangguk. Mereka tahu bahwa Ryan dan Rohan memiliki formasi teleportasi sirkuit dan alam dimensi permata jiwa. Melarikan diri sangat mudah bagi mereka. Namun, Wano mau tidak mau bertanya. "Apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuan? Kamu harus tahu bahwa aku cukup kuat untuk melawan musuh Picor dan Soul Fusion Realm di levelku. Jika kita berbicara tentang melarikan diri, aku cukup percaya diri untuk melarikan diri darinya, seseorang di tahap awal dari alam jiwa baru lahir atau mungkin tahap tengah yang lemah." Ryan tersenyum tapi menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, hampir tidak mungkin bagi kita untuk ditangkap. Selain itu, saat saya merasakan kehadiran seorang kultivator tingkat tinggi, kami akan segera pergi. Kami akan baik-baik saja." Wano menghela nafas tapi akhirnya mengangguk. Untuk beberapa alasan, dia benar-benar percaya bahwa si kembar dapat melarikan diri dari situasi apapun. Bab 511 Tanganmu. Ryan dan Rohan kemudian berbalik dan kembali. Kali ini, mereka menggunakan skill Ryan untuk menyembunyikan kehadiran mereka dan melewati area di mana kristal merah ditempatkan. Karena tidak ada pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm yang sangat dekat dengan Ryan, tidak ada anggota Lakure Rache yang memperhatikan kehadiran mereka. Namun, ada satu hal yang diperhatikan Ryan dalam perjalanan mereka ke lembah. Katakanlah, tidakkah menurutmu ada lebih banyak anggota Lakure Rache di sini daripada 1 tahun yang lalu? Rohan mengangguk saat dia menjawab. "Ada, namun, kita sudah tahu bahwa para anggota ini menemukan cara untuk melarikan diri dari dunia bawah tanah dan sedang diteleportasi ke sini. Masuk akal jika jumlah mereka meningkat seiring waktu karena lebih banyak dari mereka yang melarikan diri dari sana." Ryan setuju dengan itu. Yah, toh tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Keduanya bergerak cepat, mengabaikan semuanya sampai akhirnya, mereka tiba di lembah. Ryan terus menggunakan skill radar tersembunyinya, mencari sense spiritual level yang lebih tinggi. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin sedikit yang bisa dirasakan Ryan. Faktanya, itu lebih terlihat seperti level rata-rata dari anggota Lakure Rache yang mereka lihat di lembah berada di bawah apa yang bisa mereka temukan pada mereka yang melindungi kristal merah di luar.
Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak ada ide. Saya pikir para ahli mereka semua akan berkumpul di sini. Tapi kita tidak bisa menemukan mereka. Mungkinkah mereka semua menahan diri untuk tidak menggunakan sense spiritual? Lagi pula, aku tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka jika spiritual sense mereka tidak menyentuh skill membungkukku. Sepertinya sulit dipercaya. Kecuali kalau, saat itulah Rowan memikirkan kemungkinan. Kotoran, ayo pergi dari sini. Ryan tidak tahu mengapa ekspresi Rowan langsung berubah, tetapi dia mempercayainya dalam hal ini. Segera, dia berbalik dengan Rowan dan mulai berlari ke pintu masuk lembah. Namun, apakah kedua semut itu menyadarinya? Sungguh lucu, dan disinilah aku, berpikir bahwa kamu akan pergi jauh-jauh ke inti lembah. Tahukah kamu baru saja membuatku kalah taruhan. Hahaha, sudah kubilang, have fun. Agar dua anak kecil ini bisa sampai sejauh ini, mereka pasti cerdas. Aku juga bertaruh bahwa mereka akan pergi sampai ke inti lembah. Ekspresi Ryan dan Rowan langsung berubah gelap. Benar saja, itulah yang ditakuti Rowan. Ryan juga mengerti apa masalahnya. Mereka punya cara lain untuk merasakan keberadaan kita tanpa menggunakan sense spiritual. Rowan mengangguk. Tepat. Tidak masuk akal bahwa tidak ada ahli tingkat tinggi yang mengawasi tempat ini. Ryan kemudian melihat ke tanah sambil menghela nafas. Kemungkinan besar, itu adalah formasi yang mengungkapkan kehadiran mereka di sini. Sayangnya, mereka tidak dapat menggunakan Sister Orb untuk memeriksanya karena dia malah sibuk dengan formasi alam. Ryan dan Rowan memandang para ahli yang muncul di depan mereka. Secara total, 27 anggota Lakure Rache menghalangi jalan keluar mereka. Hanya dari aura mereka saja, si kembar dapat mengatakan bahwa mereka semua setidaknya berada di alam jiwa baru lahir. Beberapa bahkan memiliki kehadiran yang sama seperti yang diberikan Mia dan Roman kepada mereka, mungkin berada di alam penempaan jiwa. Tentu saja, si kembar tidak terlalu peduli dengan keselamatan mereka. Mereka bisa memasuki alam dimensi permata jiwa kapanpun mereka mau. Namun, mereka ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Mereka tidak langsung menyerang kita, jadi cukup nyaman. Ryan mengangguk. Memang, mari kita lihat apa yang mereka inginkan. Salah satu ahli Lakure Rache kemudian turun di depan Ryan dan Rowan. Segera setelah itu, keterampilan sense dan kamuflase spiritual Ryan menghilang, mengungkapkan penampilan mereka. Karena mereka tahu di mana mereka sebenarnya, tidak ada gunanya tetap mengaktifkannya. Aku mengenalmu. Aku mendapat beberapa laporan tentang kelompok dengan 5 pembudidaya dan 1 binatang iblis yang menyerang kristal energi kehidupan. Kelompok ini memiliki 2 saudara kembar di dalamnya yang memiliki rambut putih dan hitam. Kurasa mereka adalah kalian berdua. Ryan tersenyum sebagai jawaban. Yah, bisa dibilang begitu. Ada apa? Aku dengar ras Lakuremu sangat membenci kami manusia. Apakah kamu di sini untuk membalas dendam atas orang-orang yang kami bunuh dan fakta bahwa kamu disegel di dunia bawah tanah? Semua orang tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Hahaha, memang, tidak aneh jika kami memutuskan untuk mengambil nyawamu saat ini juga. Sejujurnya, kami sangat ingin melakukannya segera. Namun, kami menerima perintah untuk tidak membunuh siapapun di Core dan Soul Fusion Realm dan di bawahnya. Ryan dan Rowan langsung terkejut. Mengapa seseorang memesan sesuatu seperti itu? Tetap saja, itu menjelaskan mengapa mereka tidak pernah melihat musuh realem jiwa baru lahir di daerah sekitar kristal merah. Apakah ini semacam lelucon? Karena aku tidak bisa melihat apa yang lucu tentang itu. Sejak kapan ras dan Oremu menjadi begitu penyanyang? Tidak lama setelah itu, tekanan energi spiritual yang kuat menyerang si kembar, membuat keduanya berlutut hampir seketika. Bocah, aturannya hanya mengatakan kami tidak bisa membunuhmu. Tidak ada yang menghentikanku untuk mengambil beberapa anggota tubuhmu. Pria itu kemudian datang berjalan ke arah si kembar sambil mengunci mereka dengan energi spiritualnya. Ryan dan Rowan cukup yakin bahwa orang ini tidak hanya di alam penempaan jiwa. Bahkan tekanan Roman dan Mia tidak bisa dibandingkan dengannya. Mereka tidak dapat memastikan dengan indera spiritual mereka karena perbedaan dalam kultivasi, tetapi mereka cukup yakin orang ini berada di alam suci. Tentu saja, Ryan dan Rowan tidak akan hanya menunggu pria itu melumpuhkan mereka, jadi mereka memutuskan untuk memasuki alam dimensi permata jiwa. Namun, saat mereka akan melakukan itu,
tekanan energi spiritual tiba-tiba menghilang. Pria yang menggunakannya, menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah tertentu. Ryan dan Roan mengikuti matanya dan melihat seorang kultivator wanita terbang ke arah mereka. Jana, kenapa kamu menghentikanku? Ryan dan Roan tidak perlu menjadi jenius untuk memahami bahwa wanita itulah yang menghentikan pria di depan mereka. Seharusnya aku yang bertanya, Sila. Mengapa kamu menyerang dua pembudidaya inti formasi realem? Apakah kamu lupa perintah baru leluhur? Sila jelas adalah nama pria itu. Tentu saja tidak. Aku tidak akan membunuh mereka, hanya akan memberi mereka pelajaran kecil. Apakah itu benar-benar masalah? Jana menghela nafas sebelum berkata, Sila, kamu tahu bahwa aku juga tidak mendukung ini. Namun, berkat leluhur, kami dapat hidup di dunia bawah tanah hingga sekarang. Berkat dia, kami akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi, dunia bawah tanah. Tidak bisakah kamu mempercayainya sekali lagi dalam keputusannya? Kamu harus tahu bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menyakiti kita. Sila akhirnya tenang setelah mendengar Jana. Baiklah, hanya saja bocah berambut hitam ini membuatku kesal. Jana tersenyum, puas. Yah, kamu masih bisa membunuh alam jiwa baru lahir dan pembudidaya tingkat tinggi jika mereka lewat. Itu juga harus lebih lucu karena mereka setidaknya bisa memberikan perlawanan. Jana kemudian melihat semua ahli di sekitar mereka sebelum bertanya. Aku percaya kalian semua juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Semua orang mengangguk. Pada akhirnya, mereka semua mempercayai leluhur mereka. Ryan dan Roan saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Tentang apa leluhur ini? Apa aturan ini? Sepertinya mereka tidak akan mencoba menyerang mereka, tetapi mereka juga bukan teman. Jana kemudian menatap si kembar dengan ekspresi dingin. Nah, tentang kalian berdua. Leluhur memutuskan bahwa tidak ada satupun dari alam jiwa yang baru lahir dan anggota ras kami yang lebih tinggi dapat menyerang mereka yang berada di alam inti dan penggabungan jiwa dan di bawahnya. Namun, itu tidak berarti bahwa inti dan anggota Soul Fusion Realm tidak bisa. Jika aku jadi kamu, aku sudah akan mulai berlari. Benar saja, beberapa bayangan mulai muncul di kejauhan. Aura mereka jauh lebih lemah daripada para ahli di depan mereka, tetapi ada beberapa. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Jana dan Sila. Jana senior dan Sila, kan? Saya tidak mengerti. Dalam perjalanan kami ke sini, kami melihat bagaimana kota-kota dihancurkan. Saya tidak berpikir Anda akan memiliki waktu yang mudah tanpa bantuan para pembudidaya alam jiwa baru lahir, atau lebih tinggi. Ekspresi Jana masih dingin saat menjawab pertanyaan Ryan. Aku tidak punya alasan untuk memberitahumu mengapa begitu. Namun, tidak ada bedanya apakah kamu mengetahuinya atau tidak. Sederhananya, perintah leluhur datang beberapa bulan setelah kami memulai invasi kami. Pada saat itu, kami tidak harus mengikuti aturan apapun. Sesederhana itu. Roan juga mengambil kesempatan untuk bertanya. Apakah kamu yakin tidak ingin campur tangan? Pakar rasmu adalah lawan yang hebat bagi kami. Itu sebabnya kami menyerang mereka yang berada di level kami. Namun, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika kami melawan mereka. Sila mendengus ketika mendengar itu. Kami tidak membutuhkan belas kasihan Anda. Jangan lupa bahwa itu berjalan dua arah. Anda adalah mitra pelatihan yang baik untuk anggota kami juga. Saya membacanya di laporan. Grup Anda selalu menyerang meskipun Anda berada pada posisi yang kurang menguntungkan, jumlah dan kultivasi. Jika anggota kami mati karena itu salah mereka karena terlalu lemah. Tetap saja, para ahli cukup bingung dengan Ryan dan Roan. Keduanya pasti bisa melihat anggota ras tingkat rendah datang. Namun demikian, mereka tidak berusaha melarikan diri. Roan kemudian memandang Ryan dan bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Apa kamu yakin? Ryan mengangguk. Ya, patut dicoba untuk melihat bagaimana mereka akan bereaksi. Ryan kemudian mendekati Jana dan Sila, membuat mereka bingung. Mereka memiliki penjaga mereka. Namun, dengan perbedaan kultivasi, mereka tidak repot-repot mencoba menghentikan Ryan. Jika dia benar-benar menyerang, maka mereka akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Ada apa, nak? Ryan tersenyum sebelum mengulurkan tangannya. Senior, tolong beri aku tanganmu. Bab 512 Racun Bawah Tanah. Jana dan Sila tidak tahu apa yang coba dilakukan Ryan. Namun,
mereka berada di depan semua ahli lainnya. Akan sangat memalukan untuk menunjukkan bahwa mereka takut pada Ryan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ryan tertawa, tidak memedulikan nada bicara mereka saat dia menjawab. Tidak apa-apa. Senior Jana dan Sila tidak mungkin berpikir bahwa aku akan membunuhmu atau semacamnya, kan? Jangan khawatir, ini bermanfaat. Roan juga berada di samping Ryan saat dia melihat anggota Lakere Rache berlevel rendah yang datang ke arah mereka. Dia siap memasuki alam dimensi permata jiwa jika orang-orang itu tidak berhenti. Jana menyipitkan matanya sebagai jawaban. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Ryan dan Roan pasti akan diserang. Namun, dia merasa ada yang aneh dengan sikap Ryan. Setidaknya, dia tidak bisa merasakan kebencian di balik tindakan itu. Akhirnya, tepat saat keduanya akan diserang, Jana mengulurkan tangannya. Tunggu, semua orang berhenti hanya beberapa lusin meter dari si kembar. Tidak seperti mereka yang berada di alam jiwa baru lahir dan di atasnya, mereka tidak harus menunjukkan belas kasihan kepada si kembar. Mereka hanya berhenti karena Jana berkata begitu. Baiklah, mari kita lihat apa yang ingin kamu lakukan. Sila kemudian menatap Jana saat dia memberikan tangannya kepada Ryan. Sedikit saja, dan dia akan melihat si kembar tercabik-cabik, jadi mengapa dia mengikuti kata-katanya. Apa kamu yakin? Jana mengangguk. Aku ingin tahu apa yang dia coba lakukan sampai-sampai mereka menolak untuk melarikan diri. Mereka saat ini dikepung, dan mereka bahkan tidak memiliki firasat untuk melarikan diri. Tidakkah menurutmu itu aneh? Petik 2. Sila mengangkat bahu. Yah, terserah kamu. Aku ragu mereka bisa lari dengan cara apapun. Kamu tidak akan mencoba melindungi mereka dari pembudidaya tingkat rendah, kan? Jana menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan melakukannya. Untuk saat ini, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Ryan tersenyum berterima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, senior. Ryan kemudian meraih tangan Jana. Adapun Sila, dia tampaknya tidak mau melakukannya, tetapi dia juga tidak meninggalkan sisi Jana. Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Tubuh Ryan meledak dengan elemen terang dan gelap, dengan cepat memasuki tubuh Jana. Seperti biasa, elemen cahaya melindungi tubuhnya sementara elemen gelap menghilangkan semua yang dianggap Ryan berbahaya bagi tubuh. Kembali ketika Ryan dan Roan menangkap anggota Lakure Rache, Ryan memeriksa tubuhnya untuk melihat apa yang berbeda antara mereka dan manusia normal. Saat itulah dia mengetahui bahwa ada semacam racun yang belum pernah dia lihat sebelumnya mengalir melalui tubuh mereka. Itu tidak cukup untuk membunuh mereka, tapi itu pasti menyiksa. Ryan berpikir bahwa pria yang mereka tangkap hanyalah pengecualian. Namun, selama serangan terhadap kristal merah lainnya, dia mengambil kesempatan untuk memeriksa tubuh musuh sekali lagi. Pada akhirnya, mereka semua memiliki satu kesamaan, racun yang sama. Namun demikian, karena mereka adalah musuh, Ryan tidak terlalu mempedulikannya. Karena itu memperburuk keadaan bagi anggota Lakere Rache, maka biarlah. Namun, apa yang terjadi di sini di lembah telah mengubah rencana Ryan. Untuk beberapa alasan, yang disebut leluhur itu tidak ingin penggarap Lakure tingkat tinggi membunuh yang tingkat rendah. Itu bertentangan dengan apa yang mereka lihat di kota sebelumnya. Mengapa dia memberi perintah itu? Kenapa dia tidak mengatakan itu sebelumnya? Apa yang akan dilakukan oleh leluhur itu? Ryan berpikir bahwa melarikan diri tidak akan memberinya jawaban itu. Bahkan jika mereka menangkap anggota Lakure Rache tingkat rendah, anggota itu tidak akan tahu apa-apa. Meski begitu, dia hanya bisa menemukan jawaban dari petinggi seperti Jana dan Sila. Jana tidak bisa tidak merasakan kenyamanan dari elemen cahaya Ryan. Namun, kultivasinya beberapa kali lebih tinggi dari Ryan, jadi elemen cahayanya mengalami kesulitan melewati tubuhnya. Meski begitu, rasanya cukup menyenangkan, hanya saja tidak cukup untuk mengeluarkan erangan seperti yang terjadi pada Tyria dan yang lainnya. Elemen gelap dengan cepat mengikutinya. Jelas, itu menargetkan racun yang mengalir melalui tubuh Jana. Sekali lagi, kultivasinya terlalu tinggi, jadi elemen gelap juga bekerja sangat lambat. Tentu saja, itu belum semuanya. Racun itu telah ada di dalam dirinya selama ratusan tahun, jadi pada dasarnya telah terintegrasi ke dalam selnya. Kultivasi dan waktu yang tinggi, dua elemen ini, membuat pekerjaan Ryan sangat rumit. Namun, Jana segera menyadari apa yang Ryan lakukan saat matanya melebar dan mulutnya menganga. Dengan sens spiritualnya,
dia bisa mengetahui bahwa racun yang telah mengalir di tubuhnya hampir sepanjang hidupnya telah dihilangkan sedikit demi sedikit. Ryan akan membutuhkan setidaknya beberapa jam pada tingkat itu, dan dia tidak tahu apakah dia bisa mengurus semua itu. Kemudian lagi, dia tidak bisa membantu tetapi mulai merasa bersemangat. Di pihak Ryan, dia mulai merasa lelah hanya beberapa menit setelah proses pemurnian. Pada akhirnya, dia membutuhkan banyak energi spiritual hanya untuk hampir tidak bisa menjalankan elemen terang dan gelapnya ke dalam tubuh Jana. Namun, saat Ryan hendak mengeluarkan beberapa batu roh peringkat 4 muncul di tangan Ryan. Ia lalu menatap Jana yang masih kaget dengan kemampuannya. Ambil, tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang kamu butuhkan. Pastikan kamu melihatnya sampai akhir. Ryan tertawa sebelum menganggukkan kepalanya. Oh, itu cukup murah hati. Kalau begitu, aku akan menggunakan batu roh ini. Peringkat 4 batu roh. Bahkan Roan terkejut bahwa Jana akan menggunakan mereka untuk ini. Namun, semua ahli dan pembudidaya laku Rache tingkat rendah yang menunggu bingung. Apa yang Ryan lakukan sehingga Jana memutuskan untuk menggunakan batu roh peringkat 4? Bahkan bagi mereka, batu roh peringkat 4 cukup sulit didapat. Yang bisa mereka lihat hanyalah bagaimana Ryan dan Jana bersinar karena elemen cahaya Ryan. Namun, Sila tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa lama sekali? Jika kamu membuatku menunggu, aku akan memberi perintah untuk menyerang bocah-bocah ini. Ekspresi Jana langsung menjadi gelap ketika dia mendengar pernyataan itu, merespons. Aku akan membunuhmu jika kamu melakukan itu. Aku bersumpah pada surga bahwa aku akan menjadi musuh abadimu seumur hidup. Sila dan semua orang terkejut dengan kata-kata kasar Jana. Namun, ekspresi Sila menjadi gelap sebagai tanggapan. Aku mungkin satu tingkat di bawahmu dalam kultivasi, tetapi apakah kamu pikir aku takut padamu? Jana mendengus saat dia berkata, diam saja dan kirimkan energi spiritualmu bersama dengan sense spiritualmu ke dalam tubuhku, idiot. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu akan memerintahkan untuk membunuh bocah ini setelah melihat apa yang dia lakukan. Ekspresi gelap Sila berubah menjadi terkejut. Apa yang bisa membuat Jana begitu yakin tentang hal itu? Dia tahu bahwa dia membenci orang-orang dari permukaan sama seperti dia. Padahal, dia akan segera mendapatkan jawabannya. Ryan tidak bisa menahan senyum tanpa sadar. Itu adalah jenis hasil yang dia harapkan. Sila segera meletakkan tangannya di bahu Jana dan melakukan apa yang dia minta. Energi spiritualnya masuk ke dalam tubuhnya, membuat sense spiritualnya lebih mudah untuk melewatinya. Dia memeriksa tubuh Jana selama beberapa menit ketika tiba-tiba, mata Sila terbuka lebar. Tidak mungkin. Bahkan kekuatan leluhur saja tidak cukup untuk melakukan itu. Bagaimana bocah ini bisa melakukan hal seperti itu? Jana mengangguk sebelum bertanya, apakah kamu masih ingin membunuh mereka? Sila tidak bisa menjawab. Racun itu sudah terlalu lama menjadi mimpi buruk Ras dan Aure. Meskipun tidak bisa mengambil nyawa mereka, itu membuat mereka cukup sengsara. Dia kehilangan hitungan berapa kali dia bermimpi untuk menyingkirkannya. Jana kemudian melihat para pembudidaya tingkat rendah yang sedang menunggu perintahnya untuk menyerang si kembar. Kalian semua, kembali dan lakukan urusanmu sendiri. Tak satu pun dari kalian diizinkan untuk menyerang si kembar ini kecuali mereka menyerang lebih dulu atau melakukan sesuatu yang dapat membahayakan rencana kita. Pastikan semua orang juga mengetahuinya. Ryan dan Roan tidak bisa tidak berpikir bahwa segala sesuatunya berjalan lebih baik daripada yang mereka kira. Tentu saja, itu adalah hal yang baik. Sila, yang tampaknya memiliki konflik internal, tidak mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak ingin mendapatkan bantuan dari manusia di permukaan. Namun, dia pasti ingin racunnya dihilangkan juga. Segera setelah itu, Jana dan Sila mulai menerima pesan sense spiritual dari para ahli lain yang mengamati acara tersebut. Lagi pula, mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tentu saja, Jana menjelaskan kepada mereka apa yang dilakukan Ryan untuknya. Apa? Dia bisa menyembuhkan racun dunia bawah tanah. Kamu bercandakan. Tapi saya tidak berpikir senior Jana akan bercanda tentang hal seperti itu. Hei, mereka manusia dari permukaan. Apa tidak apa-apa menerima bantuan mereka? Aku juga ingin membunuh mereka semua, tapi racunnya. Dalam waktu kurang dari sekejap, konflik muncul di benak semua orang.
Jika itu hal lain, mereka pasti akan menolak bantuan dari musuh yang paling mereka benci. Tetapi ketika sampai pada racun bawah tanah, jawabannya tidak begitu mudah. Ryan memperhatikan bagaimana para ahli di sekitar mereka dipenuhi dengan ekspresi bingung dan mengambil kesempatan untuk bertanya. Jana senior, apa racun bawah tanah ini? Keterampilan penyembuhan saya memang bisa mengatasinya. Namun, saya telah mempelajari banyak jenis racun di masa lalu, tetapi tidak satupun dari mereka yang terlihat seperti ini. Itu tidak dapat membunuh Anda jika Anda gunakan energi spiritualmu untuk menahannya. Sayangnya, ini adalah racun yang cukup kuat yang masih dapat menyebabkan banyak rasa sakit. Kenapa semua orang terpengaruh olehnya? Jana menyipitkan matanya saat dia memikirkannya. Itu bukan topik yang disukai oleh anggota Lakere Rache mereka. Bab 513 Kebenaran atau Kebohongan. Memikirkannya saja sudah membuatku merasa ingin mematahkan kedua lehermu. Jika kamu belum menyegel kami, bagaimana kami bisa diracuni? Ryan terkejut dengan jawabannya saat dia menjawab. Benarkah? Kita tidak seperti masih hidup ketika kamu disegel di dunia bawah tanah ini, tahu? Pertama-tama, apa gunanya marah padaku? Kita tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat itu. Ryan kemudian menatap Roan sebelum berkata. Namun, saya mengizinkan Anda untuk melampiaskan kemarahan Anda padanya. Pastikan saja Anda tidak membunuh atau melumpuhkan orang ini. Mulut Roan berkedut sebagai tanggapan. Kamu adalah orang yang ingin tinggal di sini, jadi mengapa aku harus membayarnya? Apakah kamu ingin mati? Ryan sama sekali tidak takut, seperti yang dia katakan. Hahaha, aku satu-satunya yang bisa menyembuhkan racun mereka, jadi aku benar-benar aman. Sedangkan untukmu, itu tidak mudah. Jangan khawatir, kamu mendengarku mengatakan bahwa aku meminta mereka untuk tidak membunuh atau melumpuhkanmu. Ini hanya akan sedikit, sangat menyakitkan. Roan mendengus sebagai tanggapan. Apakah kamu ingin melihat bagaimana aku bisa membuatmu merasa sangat kesakitan juga? Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu. Jana dan Sila menatap si kembar dengan ekspresi aneh. Bukankah mereka saudara-saudara? Kenapa hubungan mereka seburuk ini? Cukup, aku tidak akan menyakiti kalian berdua untuk saat ini. Jana kemudian merenung sebentar dan mulai menjelaskan. Ketika Rasmu menyegel kami di dunia bawah tanah, mereka tidak peduli tentang tempat kami disegel. Seluruh area penuh dengan gas beracun dari aktivitas bawah tanah. Dengan menggunakan energi spiritual kami dapat menyimpan efeknya. Namun, gas beracun masih masuk ke tubuh kita seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa energi spiritual yang ada di sana berlimpah. Itu membantu kami untuk terus hidup meskipun makanan langka. Pada dasarnya, semua makanan disediakan untuk pembudidaya tingkat rendah dan bayi yang baru lahir yang tidak dapat hidup dengan energi spiritual saja. Kami juga memiliki beberapa tim yang melindungi yang muda sebagai sebanyak yang mereka bisa sehingga gas beracun tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak gas beracun yang masuk ke tubuh kita meskipun kita berusaha untuk menahannya. Karena itu, hanya yang sangat muda yang masih agak bersih. Tentu saja, itu tidak akan bertahan lama karena mereka harus berinteraksi dengan gas beracun cepat atau lambat. Itu adalah jenis racun yang Anda lihat di tubuh kita. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Tidak heran kebencianmu hanya meningkat seiring berjalannya waktu. Aku berpengalaman dalam racun, jadi bahkan jika aku belum pernah melihat yang ini sebelumnya, aku tahu betapa menyiksanya itu. Jangan khawatir, aku akan mengendarainya, semua menjauh dari tubuhmu. Sila dan Jana menyipitkan mata sebagai tanggapan. Jana kemudian bertanya. Aku tidak akan menolak pengobatan, tapi aku masih ingin bertanya. Mengapa kamu membantu ras kita? Sebaiknya aku memberitahumu ini, kebencian kami terhadap orang-orang di permukaan tidak akan hilang hanya karena kamu menyembuhkan racunnya. Tidak ada yang bisa menghapus ribuan tahun yang kita habiskan di sana. Ryan mengangguk sambil menjawab. Aku juga tidak berharap kamu memaafkan kami. Namun, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam perang untuk planet ini semuanya mati. Mungkin ada beberapa monster di sana-sini yang masih hidup, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mati di sini? Paling tidak, saya tidak berpikir kita harus memiliki satu dari dua pihak yang mati dengan cara apapun. Petik 2. Roan tidak terlalu peduli dengan cita-cita Ryan. Namun,
Kata-kata Ryan membuat Rowan menyadari satu hal yang membuatnya bingung. Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang salah. Kalian mengatakan bahwa kami menyerang planetmu dan mengambilnya darimu. Namun, apakah itu benar-benar perlu untuk memulai perang itu? Maksud saya, ini adalah seluruh dunia. Bukankah ada di sana cukup ruang untuk semua orang? Selain itu, rasmu memiliki meridian khusus ini di atas kulitmu. Bukankah itu malah meningkatkan kekuatan dunia? Mengapa tepatnya kamu pergi berperang daripada membicarakan masalah? Ryan terkejut dengan kata-kata Rowan. Memang, apakah itu benar-benar layak untuk berperang? Mungkinkah dunia ini penuh sesak dengan anggota Lakurerace Anda sehingga tidak ada ruang lagi? Jana dan Sila saling memandang sebagai tanggapan. Faktanya adalah, mereka tidak ada di sana ketika perang ini terjadi. Bahkan mereka, sebagai ahli top dari ras Danaure mereka, baru lahir ribuan tahun kemudian. Bagaimanapun, keduanya adalah ahli Saint Realm. Pakar Saint Realm rata-rata tidak bisa hidup lebih dari 1600 tahun. Perang terjadi beberapa rentang hidup lebih awal dari itu. Ini, aku tidak tahu. Hanya leluhur kita yang hidup selama waktu itu. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa kita disegel di sana melawan keinginan kita. Ryan mengangguk. Aku mengerti. Itu berarti kita tidak tahu apakah kedua belah pihak telah mencoba untuk bernegosiasi atau jika salah satu dari mereka langsung menyerang tanpa memberikan alasan. Baiklah, bagaimana kalau kita berbicara dengan leluhurmu, kalau begitu? Aku yakin dia pasti ada jawabannya, kan? Sila mendengus setelah mendengar itu. Dan mengapa kita harus membiarkan manusia melihat leluhur kita? Kamu beruntung karena kamu belum mati. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Karena jika kamu tidak melakukan itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Setelah semua ini, bukankah menurutmu ini sedikit aneh? Mungkinkah kamu tidak penasaran sama sekali? Rowan melanjutkan di mana Ryan tinggalkan, berkata. Biarkan aku bertanya padamu, bagaimana jika pihak kami ingin bernegosiasi dengan rasmu, tetapi kamu mengabaikan semuanya dan menyerang kami? Kalau begitu, kami hanya bisa membela diri. Jika itu masalahnya, bisakah kamu tetap menyalahkan ras manusia karena menyegelmu? Di sana. Asteris bang. Asteris. Dalam sekejap, Sila menghentakkan kakinya ke tanah. Ini adalah dunia kita. Apapun alasannya, kamu tidak berhak mengambilnya dari kami. Ryan menyipitkan matanya, sama sekali tidak merasa takut dengan kemarahan Sila. Omong kosong. Ini tidak lebih dari sebuah alasan. Aku bisa melihat melalui permainanmu. Kalian semua tidak pernah menganggap bahwa mungkin bukan kesalahan ras manusia kita bahwa semuanya menjadi seperti ini. Tidak, kamu mungkin mempertimbangkannya di beberapa titik, tapi kamu segera berhenti memikirkannya karena kamulah yang tinggal di bawah tanah. Ryan kemudian melanjutkan, tentu, hidup di sana itu sulit. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya karena aku belum pernah melewati situasi yang sama. Namun, pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu disegel? Mengapa kamu tidak terbunuh saja? Saya mendengar dari salah satu anggota tingkat rendah dari ras Anda bahwa Anda memiliki kekuatan yang sama dengan penjajah. Bahwa kamu disegel di sana karena manusia tidak bisa mengalahkanmu dalam pertempuran. Namun, inilah yang baru saja dia katakan. Atau mungkin itulah yang ingin kalian semua percayai. Aku menolak untuk percaya itu sesederhana itu. Bagaimana mungkin seluruh ras disegel tanpa satu pun yang tersisa di luar ketika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama? Itu tidak masuk akal sama sekali. Jebakan atau apapun, itu tidak mungkin membawa seluruh balapan bersamanya. Berhenti mengabaikan fakta dan mulailah berpikir dengan kepalamu sendiri, idiot. Seluruh tempat menjadi sunyi setelah Ryan menyelesaikan pidatonya yang penuh gairah. Benar saja, Ryan benar. Bukannya tidak ada dari mereka yang pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Faktanya, sebagian besar dari mereka telah mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan itu di beberapa titik. Namun demikian, kehidupan di dunia bawah tanah terlalu mengerikan. Kebencian mereka menutupi semua alasan, jadi mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Itu begitu dalam sehingga tidak ada yang pernah mencoba membawa topik semacam ini untuk diskusi. Lagi pula, apa yang harus dibicarakan? Tidak, itu lebih buruk dari itu. Mereka sudah menjalani kehidupan yang oleh sebagian orang dianggap lebih buruk daripada kematian. Jika mereka juga mulai meragukan alasan mengapa mereka dimeteraikan di sana,
akankah mereka benar-benar menanggungnya? Di satu sisi, kebencian mereka terhadap umat manusia di permukaan adalah kekuatan pendorong yang mendorong mereka maju. Jana, yang masih dalam penyembuhan oleh Ryan, mau tak mau memikirkan perintah terakhir leluhur. Leluhur Laro mengatakan bahwa kita tidak boleh menyerang pembudidaya inti dan jiwa Fusion Realm jika kita berada di atas alam itu. Tidak peduli seberapa banyak saya melihat keputusannya. Rasanya seperti dia ingin pembudidaya manusia dan pembudidaya ras Lakure untuk menyelesaikan masalah mereka dengan lebih adil. Mungkinkah itu terkait dengan apa yang baru saja dispekulasikan Ryan? Semakin dia merenungkannya, semakin dia berpikir bahwa Ryan mungkin benar. Leluhur Laro mengatakan bahwa alasan dia ingin melarikan diri adalah agar dia bisa menggunakan kekuatannya untuk bernegosiasi dengan manusia. Dia tidak pernah mengatakan dia ingin membunuh mereka semua. Itu sesuatu yang kita semua pikirkan, bukan dia. Dia adalah satu-satunya yang selamat saat itu juga. Sila, yang tidak tahu bagaimana menjawab beberapa saat yang lalu, akhirnya kembali pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan melihat bagaimana anggota lain dari rasnya juga mulai goyah. Jelas, mereka juga mulai mempertimbangkan apakah kata-kata Ryan benar atau salah. Apakah kalian semua sebodoh itu? Apakah Anda akan membiarkan seorang anak bermain dengan pikiran Anda begitu saja? Persetan. Jadi bagaimana jika saya harus hidup dengan racun saya selamanya? Saya tidak akan pernah memaafkan umat manusia. Tanpa ragu, Sila menyerang Ryan. Energi spiritual keluar dari dantiannya saat dia mengarahkan tinjunya ke Ryan. Dengan perbedaan kultivasi mereka, Ryan akan hancur berkeping-keping jika mengenainya. Namun, asteris ledakan, asteris. Jana bahkan lebih dekat dengan Ryan daripada Sila. Secara alami, dia punya lebih dari cukup waktu untuk melindunginya. Apakah kamu sudah gila? Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk mengabaikan perintah leluhur? Bab 514 ada yang salah dengan keduanya. Sila segera menegur Jana. Aku percaya dia bermaksud bahwa kita tidak boleh menyentuh mereka yang berada di Core dan Soul Fusion Realm selama mereka tidak mewakili risiko bagi ras kita. Apa yang dilakukan bocah ini adalah persis seperti itu. Dia membayangi pikiran semua orang, yang bisa menyebabkan bencana besar bagi ras kita. Tidak ada salahnya membunuh manusia ini. Jana jelas tidak setuju saat dia membantah. Apakah keinginanmu begitu lemah sehingga kamu pikir seorang anak akan cukup untuk mengubah pikiran semua orang? Fakta bahwa kamu menyerangnya barusan adalah bukti yang tidak dapat disangkal bahwa kamu juga menganggap apa yang dia katakan itu benar. Kamu tidak membantu balapan sama sekali dengan membunuhnya sekarang, kau hanya melakukan kebalikannya. Tindakanmu baru saja meningkatkan keraguan semua orang lebih jauh, idiot. Sila terkejut. Dia segera melihat sekeliling dan melihat bagaimana semua orang tampak berkonflik. Benar saja, Jana benar. Persetan. Karena aku sudah melakukannya, itu tidak masalah lagi. Biarkan aku membunuh anak itu sehingga dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi kepada siapapun. Ryan dan Roan tampaknya siap untuk melarikan diri kapan saja seolah-olah mereka benar-benar dapat dibunuh oleh musuh. Namun, mereka berdua sama sekali tidak mengkhawatirkan Sila. Bagaimanapun, mereka memiliki alam dimensi permata jiwa. Sebaliknya, Ryan sedang memikirkan hal lain. Tidak bisakah mereka berhenti menyebut kita sekelompok anak-anak? Meskipun tubuh kami jauh lebih muda dari mereka, kami masih berusia 17 tahun, Anda tahu. Orang-orang di luar bahkan mengira kami berumur 19 tahun. Ini agak mengganggu saya. Roan memelototi Ryan saat dia berkata, siapa yang peduli dengan perasaanmu? Bahkan, biarkan mereka berpikir bahwa kita adalah anak-anak. Semakin mereka meremehkan kita, semakin baik. Apakah itu berarti aku bisa memanggil kalian berdua juga? Ryan dan Roan segera berteriak di dalam alam dimensi permata jiwa. Tidak, asteris uwa, asteris. Karena terlalu keras, Sana langsung terbangun sambil menangis. Lihat apa yang telah kalian berdua lakukan. Sai, tidak apa-apa, Momi Orb ada di sini. Mulut Ryan dan Roan berkedut sebagai tanggapan. Jadi kamu benar-benar menerima hal Momi Orb. Tidak ada yang akan percaya bahwa si kembar sedang berdiskusi di saat seperti ini, bahkan jika mereka melihatnya. Sila kemudian menatap semua orang sebelum bertanya. Siapa di sini yang setuju denganku? Aku tidak mungkin menjadi satu-satunya yang menganggap anak ini berbahaya. Jana menyipitkan matanya saat dia melihat sekeliling.
Sesaat kemudian, beberapa pembudidaya ras Lakure turun dan bergabung dengan sisi Sila. Benar saja, tidak mudah untuk menghilangkan kebencian seperti itu setelah sekian lama. Namun, ada juga yang berpikir bahwa kata-kata Jana lebih masuk akal, jadi mereka bergabung dengannya. Sila, apa kamu mencoba memecah belah semua orang di saat seperti ini? Sila mendengus saat dia berkata, itu pertanyaan saya. Mengapa Anda melindungi mereka ketika sudah jelas apa yang harus Anda lakukan? Bukan saya yang berpihak pada musuh. Anda. Omong kosong. Aku mengikuti perintah leluhur. Itulah yang Anda pikirkan. Saya pikir Anda pasti akan melawan mereka. Emosi Sila dan Jana mulai meningkat, seolah-olah mereka akan bertarung kapan saja. Namun, Ryan mengambil perubahan itu untuk campur tangan. Hehehe, jadi begitulah caramu bertindak. Senior Sila, tidak bisakah kamu melihat bahwa jika kamu benar-benar memulai pertempuran melawan anggotamu sendiri, kamu malah akan jatuh ke dalam jebakan. Tidak ada yang lebih baik bagi kita manusia daripada membuat anggota ras Danaure kalian saling membunuh. Semua orang terkejut dengan kata-kata Ryan. Jatuh ke dalam perangkapnya. Apa yang dia bicarakan? Jika dia benar-benar ingin mereka bertarung satu sama lain, maka dia seharusnya tetap diam. Tidak masalah bagaimana Anda melihatnya. Sekarang dia menyebutkan, jebakan ini, kedua belah pihak tidak akan pernah memulai pertempuran. Akan sangat berbeda jika salah satu anggota Lakure Rache mengatakannya. Jana hanya bisa menatap Ryan dalam-dalam. Jelas bahwa dia mengatakan itu agar mereka tidak memulai pertempuran di sini. Mungkinkah dia takut terlibat dalam pertarungan ini? Itu masuk akal karena pertempuran di Saint Level benar-benar bisa membunuhnya bahkan jika dia bukan targetnya. Namun, hal yang lebih mengesankan adalah bahwa dia tidak berhenti menyembuhkan racunnya selama pertengkaran ini, bahkan untuk sedetik pun. Jika dia hanya takut terlibat dalam pertempuran, apakah dia benar-benar akan membuang-buang waktu untuk terus menyembuhkan racunnya? Selain itu, kenapa Ryan maupun Rowan tidak tampak khawatir sama sekali? Jika ada, mereka tampak sangat percaya diri. Namun demikian, dia dengan cepat meletakkan pikiran itu di belakang pikirannya sebelum dia melihat kembali ke Sila. Kamu mendengarnya. Jika kita benar-benar mulai bertarung sekarang, itu hanya akan menguntungkan umat manusia. Apakah kamu benar-benar ingin memaksa tanganmu? Jika demikian, aku pasti akan menemanimu. Sila menyipitkan matanya dan baru saja akan menjawab ketika tiba-tiba, Rowan menyebutkan sesuatu yang lain. Mengapa kamu bahkan membuang-buang waktumu dengan diskusi ini? Bukankah ribuan kali lebih baik bertanya kepada leluhurmu siapa di antara kamu yang benar? Itu akan membuat segalanya lebih mudah. Sila dan Jana menjadi bingung. Tentu, itu akan segera memperjelas siapa yang benar dalam argumen ini. Namun, baik Ryan maupun Rowan seharusnya tidak menginginkannya. Alasannya sederhana. Dalam situasi sebenarnya, pihak Jana pasti akan melindungi mereka. Belum lagi pertempuran kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi setelah apa yang dikatakan Ryan. Sederhananya, situasi ini membuat mereka tetap aman. Namun, jika mereka pergi ke leluhur mereka dan mengetahui bahwa dia setuju dengan Sila, mereka akan langsung mati. Bahkan Jana tidak akan bisa melindungi mereka. Tidak, Jana akan menjadi orang pertama yang memenggal kepala mereka karena dia juga membenci manusia. Dia hanya melindungi mereka karena kata-kata leluhur. Mereka membuang peluang hampir 100% untuk bertahan hidup untuk peluang 50-50. Apakah kalian berdua bodoh? Rowan dan Ryan menggelengkan kepalanya saat mereka merespons secara bersamaan. Tidak, kami hanya sangat ingin bertemu dengan leluhurmu ini. Jana, Sila, dan semua orang kehilangan kata-kata. Pasti ada yang salah dengan keduanya. Bab 515 mungkin lain kali. Namun, rasanya agak konyol untuk hanya membawa dua pembudidaya inti formasi realem untuk melihat leluhur. Bahkan Jana, yang melindungi keduanya, memikirkan hal yang sama. Bukankah kalian berdua lebih dulu? Mengapa kita harus membiarkan dua orang lemah sepertimu menyia-nyiakan waktu leluhur kita? Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata, aku bisa menyembuhkan racun di tubuh semua orang. Bukankah itu alasan yang cukup baik untuk setidaknya diizinkan berbicara dengannya? Jana tertawa sebagai tanggapan saat dia berkata, hahaha, saya pikir Anda memiliki ide yang salah di sini. Tentu, saya tidak akan membiarkan siapapun di alam jiwa baru lahir atau lebih tinggi untuk menyentuh Anda.
Namun, pembudidaya inti dan jiwa fusion dan di bawah adalah cerita lain. Kalian berdua hanya hidup karena aku menyuruh mereka untuk tidak melakukan apapun padamu. Jangan berpikir bahwa aku menjadi temanmu atau semacamnya. Karena itu, satu-satunya kesempatanmu untuk tetap hidup adalah terus menyembuhkan semua orang. Kalian berdua tidak punya pilihan lain. Ryan dan Roan menyipitkan mata sebagai tanggapan saat mereka berkomunikasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada hal lain yang bisa diperoleh di sini? Roan merenung sebentar sebelum berkata, kamu sudah menanam benih keraguan di dalamnya. Bahkan jika mereka tidak membiarkan kita melihat yang disebut nenek moyang mereka, mereka akan mulai mempertimbangkan apakah yang kita katakan itu benar atau tidak. Ryan mengangguk saat dia menjawab, itu sudah hasil yang bagus. Saya tidak tahu apakah itu akan cukup untuk mencegah saling membunuh antara manusia dan Lakures dalam skala besar. Tetap saja, jelas bahwa mereka setidaknya akan mempertimbangkan kemungkinan apa yang saya katakan itu benar. Mungkin ada sesuatu yang bisa didapat darinya di masa depan. Ryan tidak memikirkan hal itu untuk menimbulkan perselisihan di antara anggota Lakure Rache. Dia benar-benar menghabiskan banyak waktu memikirkan cerita yang diceritakan oleh pria yang mereka interogasi itu. Setelah membicarakannya dengan Roan, maka jelas memperhatikan poin-poin aneh itu. Jana tidak tahu bahwa Ryan dan Roan sedang berbicara, dia juga tidak peduli. Selama Ryan terus menyembuhkan semua orang, itu menjadi lebih baik. Adapun hal yang dibicarakan Ryan, dia perlu memikirkannya lebih lanjut di masa depan. Namun, itu bukan waktunya untuk itu sekarang karena mereka masih dalam situasi genting. Jana kemudian menatap Sila dan berkata, kurasa kita sudah selesai di sini, kan? Namun, mari kita kesampingkan apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Dia bisa menyembuhkan racun dunia bawah tanah. Kamu tidak akan mengeluh tentang memaksanya untuk menyembuhkan orang lain, aku percaya. Ekspresi Sila masih gelap. Namun, kata-kata Ryan tentang ras mereka yang saling bertarung benar-benar memukulnya. Karena itu, tidak mungkin dia atau yang lain di sisinya akan terlibat dalam pertempuran melawan Jana dan yang lainnya. Baik, setidaknya, kita bisa membuatnya bekerja sampai ke tulangnya selamanya. Aku tidak akan menyerang mereka selama mereka tidak membuka mulutnya lagi. Jana merasa lega karena Sila menerimanya. Tak lama kemudian, dia menatap Ryan. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan racun di tubuhku? Ryan merenung sebentar, dan entah dari mana, dia berhenti membuang racun Jana. Roan sudah tahu bahwa Ryan akan melakukan itu, jadi dia berkata, lupakan saja, karena kita tidak bisa mendapatkan perawatan yang baik, maka lebih baik kita pergi saja. Jana dan semua orang terkejut. Apa yang mereka bicarakan? Tidak mungkin mereka bisa kabur dari sini. Formasi mereka di lembah dapat menunjukkan posisi mereka yang sebenarnya bahkan tanpa spiritual sense. Mereka akan dikepung jauh sebelum mereka bisa mencapai pintu keluar. Sila kemudian tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, hahaha, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah? Aku setuju bahwa aku tidak akan menyerangmu, tapi kami memiliki lebih dari cukup orang pada level yang tepat yang dapat melakukannya. Yang lain juga tertawa mendengarnya. Jelas, mereka semua setuju dengan Sila tentang itu. Namun, Jana adalah satu-satunya yang terus merasa ada yang tidak beres. Bahkan sebelumnya, ketika Sila mencoba menyerang si kembar, mereka tampaknya tidak peduli sama sekali. Entah bagaimana, dia merasa mereka memiliki beberapa trik di lengan baju mereka. Konon, dia segera menggunakan tekanan energi spiritual untuk mengunci keduanya. Aku tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, tapi tidak mungkin aku akan membiarkan kalian berdua pergi sekarang karena aku tahu kamu bisa menyembuhkan racun semua orang. Tubuh Ryan dan Roan menyentuh tanah tidak lama kemudian, dan mereka hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, mereka terus berbicara, tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Baiklah, kalau begitu, sepertinya negosiasi tidak mungkin pada saat ini. Senior Jana, begitu kamu memutuskan bahwa itu layak untuk memberi kami kesempatan, aku akan membantumu dan yang lain dengan racun di tubuhmu. Sampai saat itu tiba, ini adalah perpisahan untuk saat ini. Kali ini, bahkan Sila dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, atau si kembar hanya berhalusinasi. Namun, ekspresi mereka berubah menjadi kejutan murni di detik berikutnya. Tepat di depan semua orang,
tubuh si kembar mulai berubah menjadi bintik energi gelap dan cahaya sebelum hanyut tanpa tanda-tanda. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Ryan dan Roan bukan orang bodoh. Jika mereka menghilang begitu saja di udara, itu mungkin mengarah pada penemuan alam dimensi mereka. Karena itu, mereka menggunakan Mirage Assault untuk memanggil klon untuk menggantikan mereka. Klon selalu dapat menggunakan keterampilan mereka, meskipun dengan beberapa kelemahan seperti kekuatan yang berkurang atau kekurangan senjata. Ryan dan Roan, yang asli, menggunakan klon untuk mencocokkan posisi tubuh mereka dengan sempurna sebelum bertukar tempat. Dengan begitu, para ahli di luar akan berpikir bahwa mereka tidak pernah menjadi kultivator yang sebenarnya. Adapun kemampuan mereka untuk memasuki ranah dimensi dari mana saja, itu akan terus disembunyikan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka melakukannya? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa merasakan sesuatu yang aneh tentang tubuh mereka. Lewati perintahnya. Suruh semua orang mencari si kembar di lembah. Aku tidak percaya mereka sudah keterlaluan. Tapi kita tidak bisa merasakan apapun dari formasi pencarian. Formasi itu tidak maha kuasa. Lakukan saja. Tanpa ragu, semua orang pergi untuk memenuhi pesanan, hanya menyisakan Sila dan Jana. Sila, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Sila menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Tidak ada sama sekali. Bagaimana denganmu? Aku juga. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa meremehkan ras manusia. Sila ingin tidak setuju, tetapi fakta ada di depannya. Haruskah kita mengirim beberapa orang keluar lembah untuk mencari mereka? Jana menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Itu akan membuatnya lebih buruk. Tidakkah kamu melihat bagaimana mereka melarikan diri dari kita berdua dengan mudah? Apa yang bisa menjamin bahwa orang lain tidak dapat menggunakan metode yang sama untuk mencapai kamar leluhur? Sila mengangguk sebagai jawaban. Meski berselisih tentang apakah si kembar harus dibunuh atau tidak, keduanya tetap setia pada leluhur Laro. Baiklah. Namun, kultivator inti dan jiwa fusion realem dan anggota di bawahnya tidak akan banyak berguna. Saya akan menyebarkan jangkauan pencarian di luar lembah. Juga, Anda tidak akan keberatan jika saya menggunakan beberapa anggota Naschen Sol, kan? Sedikit ini seharusnya tidak membuat perubahan apapun. Aku akan menepati janjiku bahwa mereka tidak akan membunuh si kembar dan hanya akan menangkap mereka. Jana merenung sebentar dan mengangguk. Karena kamu memberikan kata-katamu, maka aku tahu kamu akan menepatinya. Kamu dapat mengirim beberapa anggota Naschen Sol Realem keluar. Namun, mereka tidak dapat menyimpang terlalu jauh dari lembah. Lagi pula, masih ada 2 Soul Forging Realem pembudidaya manusia di luar sana. Tentu saja, Anda juga tidak bisa keluar. Saya ingin semua ahli top kami tinggal di lembah jika terjadi sesuatu pada leluhur. Petik 2. Sila mengangguk dan segera pergi. Jana kemudian melihat posisi Ryan dan Roan beberapa saat yang lalu dan menghela nafas. Masa lalu tidak seperti yang kita pikirkan, bagaimana jika itu benar? Jana juga segera pergi. Bab 516 tidak bisa menari. Kembali ke alam dimensi permata jiwa, Ryan dan Roan tampak ketika semua orang meninggalkan tempat itu. Yang tidak diketahui Sila dan Jana adalah bahwa Ryan dan Roan belum berteleportasi dari tempat itu. Karena itu, mereka masih bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Jadi, itu semua karena nenek moyang mereka. Tidak heran kami tidak menemukan satupun Naschen Sol selama serangan kami pada kristal merah mereka. Roan mengangguk sebagai jawaban. Memang, namun, Anda mendengar mereka. Mereka akan mengirim beberapa pembudidaya alam jiwa baru lahir untuk mencari daerah di sekitar lembah mulai sekarang, yang juga termasuk daerah kristal merah. Ryan tidak terlalu mempermasalahkannya. Tidak apa-apa. Sejak awal, kami sudah mengharapkan untuk menemukan pembudidaya alam jiwa baru lahir atau di atas sana. Selama mereka menggunakan sense spiritual, saya bisa merasakannya. Selain itu, saya ragu bahwa wilayah di mana kristal merah berada, terletak memiliki formasi pencarian yang sama. Lembahnya saja sudah sangat besar. Ini akan menjadi tugas yang monumental untuk memperluas formasi semacam ini sampai ke tempat kristal merah berada. Roan setuju dengan Ryan. Memang, belum lagi bahwa setiap kali kristal selesai menyerap energi senilai area, mereka dipindahkan lebih jauh untuk mengulangi proses yang sama. Area formasi akan terus meningkat, yang tidak baik untuk formasi. Berbicara tentang formasi,
saya hanya perlu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan analisis formasi alami. Namun, saya tidak berpikir saya bisa mengendalikannya secepat saya menganalisisnya. Kemudian lagi, itu masih akan menjadi hal yang baik karena saya akan dapat mengetahui berapa lama energi formasi akan bertahan. Itu lebih dari cukup. Setidaknya kita akan tahu kapan formasi akan kehilangan efeknya seiring berjalannya waktu. Lagi pula, kita hanya tinggal di sini karena perbedaan waktu yang berhubungan dengan luar. Rowan kemudian melihat formasi teleportasi sirkuit sebelum berkata, "Baiklah, ayo pergi dari sini." Ryan dan Rowan menginjak formasi sirkuit. Segera setelah itu, mereka diteleportasi kembali ke titik penyimpanan terdekat bersama dengan alam dimensi permata jiwa. Setelah itu, mereka meninggalkan alam dimensi dan kembali ke gua tempat Wano, Malaka, dan Kalina menunggu. Ryan, Rowan, Malaka dan Kalina senang melihat mereka baik-baik saja. Adapun Wano, dia tidak sedekat itu dengan bahagia untuk mereka. Kemudian lagi, itu adalah hal yang baik, menurut pendapatnya. Jadi, bagaimana? Apakah ada celah bagi kita untuk mendapatkan batu masput? Rowan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Mereka tidak melihat tempat itu hanya dengan indera spiritual mereka. Mereka juga memiliki formasi yang menutupi seluruh lembah yang dapat mendeteksi keberadaan siapapun. Bahkan keterampilan Ryan tidak dapat membodohinya. Wano hanya bisa bertanya, "Bagaimana kamu tahu itu? Apakah mereka menemukan kalian berdua di luar sana?" Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. "Yah, mereka melakukannya. Untungnya, kami berhasil melarikan diri." Kalina dan Malaka menghela nafas sebagai tanggapan. "Jadi kita tidak bisa mendapatkan batu masput lagi, iya. Sayang sekali." Ryan tersenyum setelah mendengar jawaban itu. Itu tidak sepenuhnya benar. Dalam sekejap, perhatian semua orang teralihkan. Bahkan salah satu alis Rowan terangkat pada saat itu. Dia tidak mendengar apapun dari Ryan tentang ini. Wano akhirnya kehilangan kesabaran dan bertanya. "Aku tidak terlalu tertarik dengan batu masput karena aku sudah berada di alam inti dan penggabungan jiwa. Namun, aku cukup penasaran untuk mendengar bagaimana kamu berniat mendapatkan batu itu." Ryan tertawa sebelum elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar tubuhnya. Segera setelah itu, beberapa pembuluh darah mulai menonjol keluar dari kulitnya dan berubah menjadi merah cerah. Setelah beberapa detik, tubuh Ryan penuh dengan meridian merah yang sama dari Lakurerace. Kalina, Rowan, dan Wano terkejut. Bahkan indera spiritual mereka mengatakan kepada mereka bahwa itu adalah meridian merah ras Lakure. Mereka benar-benar bisa merasakan energi spiritual mengalir melalui mereka. "Apa? Bagaimana Anda melakukannya?" Rowan menyipitkan matanya sebagai tanggapan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan itu?" Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata. "Karena tidak mudah untuk mencapai titik ini. Bagaimanapun, pembuluh darah di seluruh tubuhku bukanlah meridian sejati seperti ras Lakure. Aku hanya mengarahkan energi spiritualku melalui pembuluh darah ini, yang bukan tugas sederhana. Aku baru mencapainya beberapa minggu yang lalu. Itu kurang lebih proses yang sama dengan keterampilan mengubah tubuh yang digunakan Ryan pada Kalina di jurang yang dalam. Bisa dikatakan, itu hanya sementara. Dia perlu menggunakan lebih banyak elemen cahaya sesekali untuk mempertahankan transformasi itu. Hal baiknya adalah kemampuan Ryan dengan skillnya telah meningkat berkali-kali sejak saat itu. Bagaimanapun, dia hanya seorang kultivator realem yayasan pendirian selama waktu itu. Sekarang dia hampir berada di tahap akhir dari alam formasi inti. Dia cukup yakin bahwa bahkan indera spiritual pembudidaya alam jiwa yang baru lahir tidak akan dapat melihatnya. Mata Malaka berbinar saat dia bertanya segera. "Bisakah kamu menggunakannya untukku juga?" "Kamu bisa, kan? Sama seperti yang kamu lakukan saat itu." Benar saja, dia bersemangat untuk mencoba memasuki lembah dengan penyamaran. Dia belum pernah mencoba itu sebelumnya. Nah, Rowan dan Wano juga penasaran apakah Ryan bisa melakukan itu pada orang lain. Ryan tertawa sebelum mengangguk. "Saya bisa membuat Anda terlihat seperti saya. Namun, Anda perlu belajar bagaimana menggerakkan energi spiritual Anda melalui pembuluh darah ini sendiri. Juga, Anda harus terus menjalankannya sepanjang waktu jika Anda tidak ingin Lakurerace ahli untuk mencari tahu." Rowan mengerti dan bertanya sebagai tanggapan. "Sederhananya, kita perlu berlatih dengannya. Apakah itu memberi keuntungan dalam kekuatan?"
Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, "Tidak, ini murni dekorasi. Jika ada, itu akan membuatmu lebih lemah karena kamu perlu memperhatikan energi spiritual di dalam tubuhmu saat mendorong sebagian melalui pembuluh darah itu. Juga, itu tidak sakit, tapi tidak yang nyaman juga." Wano hanya bisa bertanya, apakah ada yang tidak bisa kamu lakukan dengan elemen cahaya? Ryan mengangguk sambil menjawab, aku tidak bisa membuat tarian balok es. Mulut Rowan berkedut saat dia berkata, kenapa kau ingin aku menari? Wano, Malaka, dan Kalina langsung tertawa. Benar saja, itu akan menjadi situasi yang lucu. Bab 517 tahap akhir. Wano dengan cepat pulih dari tawanya dan kemudian bertanya. Baiklah, kalau begitu, kami membutuhkanmu untuk menggunakannya pada kami sehingga kami bisa berlatih. Bukankah itu akan menghalangi latihanmu sendiri? Kalin dan Malaka mengangguk sebagai jawaban. Hanya Ryan yang bisa membuat perubahan itu di tubuh mereka. Selain itu semua palsu dan akan hilang seiring waktu jika Ryan tidak mengisi ulang uang kembalian itu. Namun, Ryan tidak keberatan. Tidak apa-apa, membuatnya cukup sederhana. Bahkan, akan lebih baik jika kita mulai sekarang. Lagi pula, kita baru saja kembali dari salah satu serangan kita, jadi kita perlu waktu untuk istirahat dan merenungkan semuanya. Rowan dan yang lainnya mengangguk. Tak lama kemudian, Ryan melakukan hal yang sama pada Kalina, Malaka, Wano, dan Rowan. Malaka dan Kalina, sebagai wanita, merasa lebih tidak nyaman. Vena merah ini benar-benar jelek. Malaka mengangguk. Aku benar-benar tidak ingin orang lain di luar melihat kita seperti ini. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Apakah menurutmu wanita dari ras Lakure jelek dengan meridian merah mereka? Malaka dan Kalina tanpa sadar mengangguk, yang membuat Ryan tertawa. Hahaha, disitulah kamu salah. Mereka sama sekali tidak jelek. Atau, untuk lebih spesifik, mereka pasti cantik, untuk pria ras Lakure. Percayalah, kamu juga merasa tidak nyaman dengan meridian merah palsu, begitu juga para wanita dari Lakure Rache ketika mereka melihat Anda tidak memilikinya. Kalina dan Malaka mengangguk sebelum berkata, maaf, tidak apa-apa. Sekarang, kalau begitu, cobalah untuk mendorong energi spiritual Anda melalui pembuluh darah. Anda tidak akan mendapatkannya pada awalnya, tetapi Anda akan mengerti setelah beberapa hari. Kalina dan Malaka mencobanya, dan tentu saja, rasanya sangat tidak nyaman. Seolah-olah mereka memindahkan beberapa gel melalui pembuluh darah mereka. Itu adalah perasaan yang aneh. Wano tidak berbeda. Dia juga merasa pembuluh darahnya memiliki beberapa masalah ketika mereka baik-baik saja. Ryan melihat upaya mereka dengan sense spiritualnya dan dapat merasakan bahwa mereka gagal beberapa kali untuk mengarahkan energi spiritual melalui meridian mereka. Hanya saja mereka memiliki banyak, jadi rumit untuk menjalankan semuanya secara merata seperti anggota Lakure Rache yang sebenarnya. Namun, Rowan berbeda dari mereka. Dia memang gagal 4 kali, tetapi dengan setiap upaya, dia menjadi beberapa kali lebih baik. Pada upaya kelima, dia sudah bisa menggunakannya ke tingkat yang dapat diterima. Kamu tidak menyenangkan. Rowan melirik Ryan. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, lupakan saja. Yah, Rowan tidak peduli untuk memulai, jadi dia mengabaikan komentar Ryan. Sekitar 1 jam kemudian, Rowan akhirnya menyelesaikan latihannya dalam mengarahkan energi spiritual melalui meridian. Baiklah, aku sudah selesai. Ayo kembali dan berkultivasi. Asteris anak ayam. Asteris. Saat Kentucky mendengar itu, matanya berbinar. Mereka telah membawa kembali kristal merah ke-6 mereka, tetapi Ryan dan Rowan melarangnya memakannya saat mereka keluar. Bahkan setelah mereka kembali, mereka terus membicarakan hal lain alih-alih membiarkannya memakan kristal itu. Baiklah, baiklah. Aku akan membiarkanmu memakannya sebentar lagi. Biarkan aku mengisi Wano, Ilya, dan Malaka dengan elemen cahaya lagi. Ryan kemudian mengirim elemen cahayanya ke mereka dan memperkuat perubahan pada tubuh mereka. Dengan itu, dibutuhkan setidaknya 4 hingga 5 jam sebelum mereka kembali normal. Ryan dan Rowan kemudian kembali ke kamar gua mereka sebelum memberitahu Kentucky bahwa dia bisa memakan kristal merah itu lagi. Seperti biasa, Kentucky hanya memakan sepertiganya, sedangkan si kembar menggunakan formasi Ryan untuk mendapatkan energi sebanyak mungkin dari kristal. Ketika efek pada tubuh Kalina, Malaka, dan Wano mulai menghilang,
Ryan keluar sekali lagi untuk membantu mereka. Mereka melanjutkan proses itu hingga keesokan harinya ketika Kentucky akhirnya diizinkan memakan bagian kedua dari kristal merah itu. Ryan juga dapat melihat bahwa ketiganya mulai terbiasa menggerakkan energi spiritual melalui meridian merah palsu mereka. Seharusnya mereka membutuhkan waktu paling lama seminggu untuk menyelesaikan pemahaman bagaimana menggunakannya dengan benar. Ryan kemudian kembali ke kamar guanya dan terus berkultivasi bersama Rowan. Pada hari ketiga, Kentucky memakan bagian terakhir dari kristal merah. Namun, itu juga saat yang ditunggu-tunggu oleh si kembar. Tiba-tiba, Kalina, Malaka, dan Wano merasakan ledakan besar energi spiritual datang dari kamar mereka. Namun, karena ada formasi spiritual sense di tempat, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Yah, mereka bisa menebak apa yang terjadi. Sekitar 1 jam kemudian, si kembar keluar dari ruangan, mengizinkan Wano, Malaka, dan Kalina untuk memeriksa kultivasi mereka. Benar saja, Ryan dan Rowan telah menembus kemacetan yang menghalangi mereka dari tahap akhir dari alam formasi inti. Mereka sekarang berada di level yang sama dengan Kalina. Yah, seperti yang selalu dikatakan Sister Orb. Jika mereka mengikuti teknik budidaya elemen terang dan gelap permata jiwa, kemacetan tidak akan benar-benar ada bagi mereka. Terobosan bagi mereka berjalan sangat lancar. Melihat itu, Malaka hanya bisa menghela nafas. Dan sekarang aku satu-satunya di kisaran yang lebih rendah dari alam formasi inti. Dia juga melihat ke arah Kentucky. Sejak kultivasi Kentucky ditahan oleh keberadaan Ryan dan Rowan, saat si kembar menerobos, Kentucky juga mencapai tingkat binatang iblis tahap 3 tahap akhir. Itu hanya membuatnya semakin menghela nafas. Ryan menepuk kepalanya sambil tertawa. Bahkan sekarang setelah mereka berusia 17 tahun, dia tidak pernah kehilangan kebiasaan ini. Malaka juga tidak ingin dia berhenti. Tidak apa-apa. Kita semua tahu bahwa kamu sangat dekat untuk mencapai tahap tengah. Berapa banyak yang kurang? Seperti 2 atau 3 bulan lagi. Malaka tersenyum sambil mengangguk. Ya, dengan balok es yang mengawasi saya selama ini, saya benar-benar tidak pernah memiliki kesempatan untuk batuk bermalas-malasan, istirahat. Setidaknya, itu telah meningkatkan kultivasi saya dengan sangat cepat. Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Orang idiot manapun tahu bahwa dia akan mengatakan, bermalas-malasan. Namun, dia mengabaikannya sebelum dia menatap Wano. Sepertinya Malaka bukan satu-satunya yang mendekati terobosan, kan? Wano terkejut dengan kata-kata Rowan. Namun, dia tertawa terbahak-bahak setelah itu. Saudaraku ini benar-benar memiliki indera yang tajam. Yah, aku sudah berada di tahap tengah dari inti dan alam fusion jiwa jauh lebih lama daripada kalian berada di tahap yang sama dari formasi inti. Untuk lebih spesifiknya, sudah hampir 16 tahun. Saya mungkin terlihat muda karena kultivasi saya, tetapi saya sudah cukup tua, Anda tahu. Ryan lalu menepuk pundak pria itu sambil berkata, kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat kepada Anda, Saudara Wano. Ngomong-ngomong, bagaimana kalau Anda memberitahu kami lebih banyak tentang diri Anda setelah terobosan Anda? Wano mengangkat bahunya saat dia berkata, tentu, selama kamu memberitahuku lebih banyak tentang burung iblismu di sana. Wano kemudian menatap Kentucky, yang tertidur lelap saat mencerna kristal merah. Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Dia tahu itu tidak akan berhasil, tetapi bukan hal yang buruk untuk mencobanya. Yah, mungkin lain hari. Kalau begitu, Wan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kapan kamu ingin keluar dan menguji meridian palsu ini? Rowan merenung sebentar. Terobosan ini terjadi sedikit lebih cepat dari yang saya harapkan, berkat kristal merah. Karena itu, fondasi kami tidak 100% stabil. Pertempuran akan menjadi cara terbaik untuk mengembalikannya ke jalurnya, terutama dengan bantuan pil saya. Yang mengatakan, saya berniat untuk keluar lagi segera setelah kalian selesai membiasakan diri dengan meridian kulit palsu. Wano, Malaka, Kalina, dan Ryan mengangguk sebagai jawaban. Itu akan menjadi pilihan terbaik. Bab 518 tidak diam. Kelompok mereka terus berkultivasi selama beberapa hari lagi sebelum berangkat untuk menyerang salah satu kristal merah. Namun, ada perubahan kali ini. Rowan menyatakan bahwa mereka harus bertujuan untuk tidak membunuh siapapun sebanyak mungkin. Secara alami, itu akan membuat segalanya lebih sulit. Namun,
Dengan terobosan baru-baru ini mereka, seharusnya tidak mustahil. Belum lagi aturan ini hanya berlaku selama itu tidak berarti kematian mereka sendiri. Wano, Malaka, dan Kalina jelas bingung dengan perubahan itu. Kenapa kamu meminta sesuatu seperti ini? Roan kemudian menjelaskan tanpa berusaha menyembunyikan apapun. Kami bertemu dengan beberapa ahli dari ras Lakure di lembah ketika kami mencoba untuk menyelidiki tempat itu. Ternyata leluhur mereka memerintahkan agar pembudidaya alam jiwa baru lahir mereka ke atas tidak dapat membunuh mereka yang berada di ranah inti dan jiwa fusion, dan di bawah. Dari kelihatannya, leluhur itu sedang merencanakan sesuatu. Hal baiknya adalah mereka tampaknya tidak peduli dengan orang yang kita bunuh sejauh ini. Dalam ras mereka, jika kamu mati, itu karena kamu lebih lemah. Yah, sebagian besar dunia kultivasi tidak jauh berbeda dari itu. Namun, saya tidak ingin memberi mereka alasan leluhur mereka mengubah aturan ini. Jangan lupa, kali ini mempercepat formasi alami adalah kesempatan yang bagus. Kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Selain itu, jika kita bertujuan untuk melakukan sesuatu yang lebih keras, yaitu tidak membunuh siapapun, itu pasti akan membantu kita lebih banyak lagi. Lagi pula, aku yakin tidak ada orang di sini yang memiliki masalah dengan pembunuhan lagi, jadi itu tidak ada gunanya. Ryan hanya bisa bertanya, apa maksudmu dengan tidak ada orang yang bermasalah dengan pembunuhan lagi? Tentu, kami akan membunuh jika diperlukan, tapi jangan tempatkan kami pada posisimu. Aku masih membenci perasaan membunuh orang, oke. Malaka dan Kalina mengangguk saat mereka berkata. Hal yang sama berlaku untuk kita. Roan menyipitkan matanya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Selama mereka tidak ragu-ragu bila perlu, dia tidak peduli jika mereka tidak menyukainya. Yah, Roan juga tidak suka membunuh. Hanya saja dia tidak peduli apakah dia melakukannya atau tidak. Adapun Wano, dia jauh lebih tua dan mungkin telah melalui situasi yang jauh lebih berbahaya. Tidak perlu membicarakan hal itu dengannya. Wano kemudian menanyakan hal lain. Ngomong-ngomong, kita sudah terbiasa dengan meridian palsu. Bukankah kita akan menggunakannya untuk memasuki lembah dan mengumpulkan batu masput? Roan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Tidak perlu untuk saat ini. Teruslah berlatih penggunaannya selama beberapa minggu lagi untuk memastikannya. Ryan dan aku baru saja menembus tahap akhir, jadi kita perlu pertempuran untuk membantu menstabilkan fondasi kita. Wano mengangkat bahunya sebagai tanggapan, tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula dia tidak membutuhkan batu masput. Dia hanya penasaran. Ryan menggunakan keterampilan kamuflasenya bersama dengan keterampilan menekuk cahaya dan sense spiritual saat kelompok itu bergerak maju. Namun, jauh sebelum mereka tiba di lokasi kristal merah, ekspresi Ryan berubah. Semuanya berhenti. Dalam sekejap, semua orang mengikuti kata-kata Ryan. Apa itu? Ryan kemudian melihat ke arah tertentu sebelum berkata. Ada sense spiritual alam jiwa baru lahir di depan. Wano mau tidak mau bertanya setelah mendengar itu. Kalau begitu, bukankah kita harus melarikan diri? Ryan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Kita berada di perbatasan jangkauan sense spiritual musuh. Terlalu lemah untuk menembus pembengkokan sense spiritualku, jadi musuh tidak tahu kita ada di sini. Wano terkejut mendengarnya. Mau tak mau dia merasa lebih tertarik pada keterampilan Ryan. Roan, di sisi lain, berkomentar. Kemungkinan besar karena pelarian kita terakhir kali. Kamu bisa menyembuhkan racun di tubuh mereka, jadi mereka tidak bisa mengabaikan keberadaanmu. Wano dan yang lainnya sudah mendengar tentang racun itu sejak lama, jadi mereka tahu mengapa Lakure Rache ingin menangkap Ryan. Kemungkinan besar, mereka mengirim beberapa ahli realem jiwa baru lahir mereka untuk mengawasi, mencoba menemukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Roan dengan ringan tersenyum sebagai tanggapan, tidak keberatan sama sekali. Ada batasan seberapa jauh sense spiritual Naschen Soul Realm dapat mencakup. Kecuali mereka mengirim semua ahli mereka, seharusnya ada banyak tempat di mana tidak ada musuh Naschen Soul Realm yang mengawasi lokasi kristal merah. Ayo kita berkeliling dan cari beberapa yang gratis. Semua orang mengangguk setuju. Melalui kemampuan persepsi Ryan, mereka segera pergi ke arah yang berbeda dari ahli realem jiwa baru lahir itu. Namun, mereka dengan cepat menyadari bahwa mendekati kristal merah tidak mudah lagi. Ada lebih banyak pembudidaya Lakure Rache tingkat rendah yang berpatroli di luar lembah sekarang. Apa yang harus kita lakukan?
Wano menertawakan itu dan berkata, "Mengapa itu menjadi hal yang buruk? Paling-paling, kita tidak akan mendapatkan lebih banyak dari kristal merah itu. Namun, target baru ini masih sempurna untuk pelatihan. Mereka bergerak dalam kelompok, yang cukup cocok untuk kita sendiri." Rowan setuju dengan Wano. Wano benar. Mari kita ubah rencana kita dan kesampingkan kristal merah. Jika kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan kristal merah, maka itu bagus. Jika tidak, biarlah. Tujuan kita adalah pelatihan, bukan kristal merah. Ryan tersenyum sebelum menunjuk ke arah tertentu. Grup terakhir yang kami lewati memiliki 2 indera spiritual realem inti dan jiwa fusion dan sekitar 6 indera realem formasi inti. Itu seharusnya menjadi tantangan yang bagus bagi kami. Rowan mengangguk, puas. Itu yang pertama, kalau begitu. Tetap waspada. Tentu saja, ingatlah untuk mencoba dan tidak membunuh siapapun. Beberapa menit kemudian, pertempuran sengit lainnya dimulai di antah berantah. Dengan keterampilan siluman Ryan, mereka mampu menyergap kelompok seperti biasa, mengurangi kekuatan mereka. Setelah itu, Ryan, Rowan, dan Wano melawan musuh Core dan Soul Fusion Realm sementara Malaka, Kalina, dan Kentucky bertarung melawan Core Formation. Keuntungan musuh dalam jumlah dan fakta bahwa mereka harus mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh membuat pertempuran semakin sulit. Namun, terobosan mereka tidak sia-sia. Pada akhirnya, mereka berhasil menjatuhkan lawan mereka sementara beberapa memutuskan untuk melarikan diri. Tentu saja, kelompok Ryan membayar harga karena tidak membunuh siapapun. Bahkan Kentucky memiliki luka yang dalam di sayapnya. Apalagi yang lain, yang bahkan tidak dekat dengan pertahanan Kentucky. Meskipun demikian, itu membantu pelatihan semua orang seperti yang diinginkan Rowan.